Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis beserta negara yang menerapkan. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Selvira Afritantia, Prodi Pendidikan Ekonomi Offering EE. Nama saya Septiani Satriani Purnama Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Offering EE. Saya Titis Duprastika, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Offering EE. Saya Vita Cynthia Wulandari, Prodi Pendidikan Ekonomi Offering EE. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perbedaan antara sistem ekonomi sosialisme dan sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan dari segi pengertian, yaitu sistem ekonomi sosialisme merupakan sistem ekonomi di mana ekonomi diatur secara penuh oleh negara, sehingga jalannya perekonomiannya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintahan pusat. Jika sistem ekonomi kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi, dan pemanfaatannya juga diatur oleh perusahaan swasta yang bertujuan untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kondisi yang sangat kompetitif ini artinya pada sistem ekonomi kapitalisme sudah banyak sekali perusahaan swasta yang memproduksi barang-barang ataupun jasa yang sangat seragam dan beragam, sehingga banyak sekali persaingan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan dari segi kepemilikan. Pada sistem ekonomi sosialisme, masyarakatnya memiliki kesetaraan atas kepemilikan faktor produksi. Akan tetapi, pengelolaannya masih diatur negara secara penuh. Jika sistem ekonomi kapitalisme, manusia atau masyarakat dianggap sudah memiliki hak milik yang mutlak atas alam dan semesta, sehingga mereka bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Selanjutnya, perbedaan dari segi ciri-ciri. Pada sistem ekonomi sosialisme, semua sumber daya ekonomi dipunyai oleh negara dan dikuasai oleh negara. Kemudian, semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama, sehingga kegiatan ekonomi ini diatur oleh negara untuk mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat di negara tersebut. Semua perusahaan milik negara, sehingga tidak ada perusahaan swasta. Jadi pada sistem ekonomi sosialisme ini belum ada perusahaan swasta, sehingga semuanya yang menyediakan itu adalah perusahaan milik negara yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kemudian, segala sesuatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah, sehingga keputusannya dalam jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya ini ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam hal harga-harga dan penyalurannya, barang dikendalikan oleh negara, sehingga yang menentukan harga di pasar itu merupakan negara atau pemerintahan pusat. Selanjutnya, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Pada sistem ekonomi sosialisme ini, semua warga ini merupakan karyawan bagi perusahaan negaranya. Jika pada sistem ekonomi kapitalisme,
ini sudah ada hak kepemilikan perorangan. Sudah adanya hak kepemilikan sumber daya ekonomi maupun sumber daya alam oleh perusahaan swasta. Yang kedua, pihak swasta memiliki kebebasan sendiri. Jadi, pihak swasta ini memiliki kebebasan dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi untuk menghasilkan atau memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, setiap individu memiliki kebebasan dalam bersaing bisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi, pada sistem ekonomi kapitalisme ini, perusahaan swasta ini memiliki kebebasan dalam berbisnis guna untuk mencapai tujuannya, yaitu keuntungan yang maksimal. Yang keempat, yaitu pihak swasta memiliki kebebasan yang penuh terkait barang apa saja yang ingin diproduksi, sehingga tidak lagi pemerintah yang mengatur jalannya jumlah produksi dan jenis barang yang diproduksi, tetapi pihak swasta ini sudah memiliki kebebasan apa saja yang ingin diproduksi maupun dihasilkan, sehingga tidak adanya inovasi yang terikat oleh negara. Kemudian selanjutnya, pemerintah cenderung tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomiannya. Jadi, pada sistem ekonomi kapitalisme ini sudah adanya kebebasan dalam kegiatan perekonomiannya, tidak lagi diatur oleh negara lagi. Selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Septiani. Yang selanjutnya, perbedaan pada kelebihan sosialisme dan kapitalisme. Pada sosialisme, karena semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah, sehingga pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan, pengelolaan, dan mengatur jalannya perekonomian. Pelaksanaan pembangunannya pun lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Pada kapitalisme, lebih efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. Masyarakat lebih kreatif dan inovatif karena adanya persaingan yang tinggi, adanya keinginan untuk memperbaiki diri agar bisa bersaing. Hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya kompetisi pasar. Adanya penghargaan besar terhadap kerja keras seseorang dalam bisnis. Konsumen dapat mengatur pasar karena adanya persaingan harga antar pebisnis. Yang selanjutnya, perbedaan kelemahan antara sosialisme dan kapitalisme. Pada sosialisme, karena setiap masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara, hal ini berdampak pada menurunnya kreativitas dan inovasi setiap individu. Karena setiap individu menjadi sulit untuk mengembangkan diri, karena tidak adanya kebebasan. Hak milik pribadi juga tidak diakui.
segala sesuatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah yang sifatnya paternalisme. Nah, pada kapitalisme, timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Persaingan antar pebisnis sering menimbulkan konflik dan ketidakadilan, di mana hanya pengusaha bermodal besar yang menjadi penguasa pasar. Sistem kapitalisme membuat perekonomian hanya berorientasi pada uang saja, sehingga para pengusaha menjadi materialistik. Karena persaingan pada sistem kapitalisme sangat tinggi, tidak heran jika perusahaan besar hanya berorientasi pada keuntungan saja, sehingga sering mengambil alih perusahaan yang lebih kecil. Timbulnya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana hanya segelintir orang yang dapat menikmati kekuasaan dan kekayaan. Contoh negara sosialis. Yang pertama ada negara Cina. Pemerintah Cina memiliki kendali paling dominan terhadap beberapa penentuan kebijakan dan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Namun untuk beberapa sektor, pemerintah Cina melakukan efisiensi terhadap kebijakan yang dulu pernah diterapkan, seperti fasilitas perlindungan kesehatan yang sekarang tidak disubsidi lagi oleh pemerintah. Ekonomi Cina awalnya menganut sistem ekonomi sosialis, namun secara lambat laun sistem ekonomi ini mengalami perubahan seiring dengan beberapa arah kebijakan yang ditujukan untuk membangkitkan kembali kestabilan ekonomi. Saat ini ekonomi Cina sekilas menganut sistem ekonomi liberal atau kapitalisme. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuka pasar bebas internasional. Meskipun terdapat unsur liberal, pemerintah Cina masih melabeli diri mereka sebagai negara yang pro terhadap sosialisme. Bentuk sosialis bisa dilihat dari total perusahaan yang ada di Cina. 70% merupakan BUMN dan sisanya dikuasai oleh swasta. Yang kedua yaitu Korea Utara. Sistem ekonomi sosialis di Korea Utara terlihat dengan adanya penguasaan dan kendali penuh oleh pemerintah terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Penerapan sistem ekonominya hampir mirip dengan Cina, namun ada sedikit perbedaan yang tidak akan pernah ditemukan, yaitu tidak adanya bursa efek di Korea Utara. Indikasi ini menunjukkan bahwa negara Korea Utara sangat tertutup dan tidak mudah untuk membuka penanaman investasi asing di negaranya. Dan bisa dibilang, sistem ekonomi Korea Utara lebih sosialis dibanding dengan Cina. Sekitar pertengahan tahun 1975, Korea Utara mencatat memiliki beberapa kemajuan dibanding Cina pada saat itu, yaitu secara pendidikan dan produktivitas Korea Utara jauh meninggalkan Cina. Yang ketiga yaitu negara Kuba. Negara Kuba merupakan salah satu negara sosialis yang paling menonjol di antara negara yang lain dalam menerapkan sistem ekonomi sosialis. Jika kita melihat ciri-ciri negara sosialis, maka semua ciri tersebut hampir seluruh dapat terlihat pada negara Kuba. Seperti dominannya peran pemerintah dalam mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi negara, terdapatnya fasilitas kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah untuk rakyatnya, adanya sekolah gratis yang diberikan untuk rakyat di segala jenjang pendidikan, negara memberikan hunian untuk rakyatnya dengan program subsidi, dan negara memberikan subsidi untuk bahan pangan. Dari bagaimana cara Kuba menjalankan kegiatan negara dan ekonominya, sangat terlihat sekali jika negara ini paling sosialis dibanding dengan negara lain. Dengan memberikan begitu banyak fasilitas untuk rakyatnya, yang sekilas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan menjamin nasib rakyatnya, namun ada sisi buruk dari penerapan sistem ini di Kuba, yaitu banyaknya fasilitas justru berdampak pada rendahnya upah yang diterima oleh kaum buruh di negara tersebut. Sama seperti Korea Utara, di Kuba juga tidak terdapat pasar bursa efek
sehingga Kuba menerapkan sistem perdagangan yang tertutup dari negara lain dan membatasi penanaman investasi asing yang masuk ke negara Kuba. Oke, selanjutnya yaitu membahas tentang contoh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama ada dari negara Inggris. Nah, di negara Inggris ini ada beberapa bentuk kapitalis Inggris. Yang pertama yaitu kapitalis perdagangan. Nah, kapitalis perdagangan yaitu yang muncul pada abad ke-16. Perdagangan ini mengangkat hasil perdagangan sesuai kebutuhan pasar, sehingga ia menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Lalu yang kedua yaitu kapitalis industri. Kapitalis industri ini ditopang dengan penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1765 dan mesin tenun pada tahun 1733. Nah, dan ini menjadi pemicu bangkitnya revolusi industri abad ke-19. Kapitalisme yang berdiri tegak di atas pemisah antara modal dan buruh. Nah, yang ketiga itu ada kapitalis kartel, yaitu kesepakatan perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional dengan menggunakan sistem monopoli dan pemerasan seluas-luasnya. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dari kapitalis Inggris. Nah, negara kedua yaitu ada Amerika. Negara Amerika ini modal memiliki peran dan majunya suatu negara, dan kapitalis tidak memihak pada kaum yang lemah. Jadi gini, Amerika itu menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang mana didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang baik, dan produktivitas yang tinggi. Namun, tidak hanya tiga hal ini, tapi juga didukung oleh adanya modal. Jadi, modal memiliki peran yang penting dalam majunya suatu negara, dan kapitalis tidak memihak pada kaum yang lemah, seperti itu. Lalu, negara ketiga yaitu negara Kanada. Nah, sistem perekonomian Kanada yang berorientasi pada pasar, pola produksi, dan standar kehidupan yang mapan. Penduduknya merupakan kelas masyarakat industrial berteknologi tinggi bernilai triliunan dolar. Lalu, peran pemerintah di negara Kanada ini sangat kecil. Dalam kesehariannya, pemerintah tidak memberikan subsidi-subsidi dalam berbagai sektor seperti BBM, air, listrik. Jadi, semua harga disesuaikan dengan pasar. Apabila harus terjadi kenaikan harga, maka harga akan naik tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Nah, sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.